Assalamualaikum. Oh ya, silakan Bunda. Ya, memang kalau kita setelah mendengar semua pencerahan dari Kang Halim, kita kembali lagi kepada masa-masa yang lalu. Banyak hal yang kita lihat itu kontradiksi, ya. Dan kita sendiri tidak menyadari atau masih tertutup, belum mendapatkan hidayah dari Allah. Seperti misalnya kita mulai dengan 20 sifat Allah yang di situ sangat nyata dijelaskan dan dipahamkan dalam arti setiap bagian-bagian sifat Allah. Tapi begitu kita mau mengaplikasikannya, kita tidak melihat itu ke dalam diri kita gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua seperti Kang Halim bilang tadi, hidup matiku milik Allah gitu ya. Tetapi dalam aplikasinya pun itu kita tidak memahami gitu. Itulah mungkin yang disebut dengan hidayah kali ya. Pada waktu dulu itu kita sudah bertanya misalnya, tetapi tetap jawabannya itu tidak kita peroleh seperti saat ini yang kita terbuka menerima itu. Oh ternyata gitu loh, ini dia gitu. Jadi sama halnya kita berbuat sesuatu, kita mengharapkan pahala, sementara di satu sisi yang lain dikatakan kita harus kalau ikhlas itu kita tidak mengharapkan apapun, selesai gitu ya. Ini kan terjadi kontradiksi yang kita juga tidak memahami pada saat waktu dahulu gitu. Jadi banyak hal yang saya lihat, banyak sekali kontradiksi yang terjadi selama kita belum bertemu dengan Kang Halim gitu ya. Nah, tapi setelah bertemu, kok dikaitkan itu jadi bulat gitu. Jadi bulat, ternyata pemahaman kita ada, tetapi hidayah mungkin belum ada, Kang Halim. Itu sampai sejauh mana antara hidayah dengan pemahaman dengan Kang Halim, sehingga kenapa begitu lama baru kita memahami ini gitu. Padahal dulu sudah belajar dan sering mempertanyakan hal-hal itu. Mungkin itu aja Kang Halim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik ya Bu Dana nih? Bisa Kang Halim. Alhamdulillah. Kenapa selama ini sudah berpuluh-puluh tahun kita belajar, berpuluh-puluh tahun kita mencari, kok tidak paham-paham, kok tidak terhidayahi. Kenapa? Karena kita selama ini, kita sudah berpuluh-puluh tahun sudah jadi koruptor, ya enggak Bunda? Oh ya, rampok maksud Kang Halim ya? Jadi koruptor. Kenapa? Karena kita tidak rela dan tidak ridho mengkorbankan hadiah-hadiah untuk Allah. Tidak rela dan ridho mengeluarkan hadiah-hadiah di jalan Allah fisabilillah, ya enggak Bunda? Ya. Karena kita selama ini ibarat kita ini sebagai DPR di dunia ini. Perwakilan rakyat kita di dunia ini, kita lupa bahwa kita di dunia ini perwakilan dari Tuhan. Kita perwakilan dari Tuhan, kita kok malah jadi Tuhan. Sama halnya dengan sahabat-sahabat kita yang duduk di parlemen sana. Mereka itu wakil rakyat, kok merasa lebih mulia dari rakyat, ya enggak? Ya. Karena kita sudah lama hidup menjadi koruptor, maka kita tak akan pernah ketemu hidayah. Apa yang kita keluarkan, kita hanya cari muka saja, ya enggak Bunda? Betul Kang. Itulah yang dimaksud orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu mencakar-cakar sendiri mukanya, karena suka mencari muka kepada orang lain, yang dikeluarkan tidak ikhlas. Ada tujuan-tujuannya, ia mengeluarkan dunia untuk pamornya, untuk kehormatannya, agar disebut orang yang ahli dermawan, ya enggak Bunda?
Ya. Nah, maka dari itu sempit hidayah-hidayah dari Tuhan. Kenapa? Karena semuanya serba dagangan. Dagangan tidak laku-laku. Maka dari itu kira-kira Bunda mengikuti bimbingan baiat atau kuliah khusus itu sudah berapa tahun Bunda? Lebih kurang 1 tahun lebih ya kali. Ya, lebih ya. Alhamdulillah. Kira-kira enjoy dulu yang Bunda sebelum dapat hidayah dari Allah dengan enjoy yang sekarang, apa kira-kira kalau Bunda bisa bercerita enjoynya seperti apa Bunda? Ya, memang sangat berbeda seperti Kang Halim bilang. Sebelumnya juga ada rasa-rasa enjoy seperti itu, tetapi pada saat mendapatkan terpaan atau masalah, dia agak sedikit dia goyang lagi gitu ya. Kalau sekarang ini lebih cepat mengembalikan, karena memang hidup ini bukan hidup kita gitu. Jadi di situ sangat terasa cepat sekali prosesnya. Yang ada memang hati yang tenang, tentram gitu ya. Jadi memang luar biasa kalau kita melihat enjoy yang ada saat ini dengan enjoy yang sebelumnya. Tapi ini pun mau kita ceritakan detail nggak bisa juga, karena bisa merasakan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu Bunda, ilmu dari Allah saya diutus untuk menyebarkan, diutus untuk menyerukan kepada manusia, tergantung manusianya mau atau tidak. Dan apapun yang saya sampaikan, bila manusianya belum terhidayai, ia tak akan pernah paham, ya enggak Bunda? Betul Kang, betul. Nah, jadi untuk anda yang bila anda ingin mendapatkan hidayah dari Allah, syaratnya hanya satu. Anda rajin memberi hadiah, maka hidayah akan rajin datang kepada kita. Terbukti enggak Bunda? Iya Kang. Itulah yang dimaksud. Selama ini kan kita koruptor Bunda. Apa-apa yang kita keluarkan untuk kepentingan hawa nafsu, ya enggak Bunda? Betul. Nah, maka dari itu koruptor itu harus dibakar dulu, baru paham, baru bisa kembali ke asalnya, dari rakyat kembali kepada rakyat, ya enggak Bunda? Benar. Maka dari itu Bunda dulu dibakar-bakar dulu, dihabiskan apa yang Bunda punya, ilmu yang Bunda tuntut dulu harus dihabiskan, harus dimusnahkan. Supaya apa? Supaya hidup yang baru dengan enjoy-nya Allah, hidup dengan si enjoy, ya dah. Betul Kang. Alhamdulillah. Jadi memang kelihatan secara kemanusiaan Bunda. Memang seolah-olah manusianya yang menyerahkan dirinya, yang mengembalikan diri secara kajian kemanusiaan. Namun Anda kan sudah punya dua kajian. Kajian dari atas dan kajian dari bawah. Kajian dari langit dan kajian dari bumi. Jadi memang seolah-olah manusianya yang menyerahkan. Namun hakikatnya bagaimana mungkin yang tidak ada menyerahkan kepada yang ada Bunda, ya enggak? Betul, sangat betul Kang. Makanya intinya tidak bisa diceritakan, yang ada hanya enjoy saja ya Bunda. Benar. Hanya si enjoy yang bisa enjoy. Kalau belum bisa enjoy berarti bukan si enjoy. Lanjut Bunda. Ya alhamdulillah. Teman di sini juga insya Allah bisa merasakan juga apa yang sudah kita rasakan gitu Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu Bunda, saya sudah berulang kali, ilmu saya miliki ini bukan ilmu saya, tapi ilmunya Allah. Dan Allah mengutus saya, mewajibkan saya untuk menyampaikan seluruhnya tanpa ada yang disembunyikan. Seluruhnya sudah saya sampaikan. Kalau Bunda tidak percaya di YouTube, semua YouTube saya kan isinya baiat semua Bunda. Betul Kang. Isinya baiat semua, hanya memang YouTube saya Uripi Allah ini hanya bisa dikonsumsi, hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang sudah baiat saja. Ya enggak Bunda? Benar.
Nah, jadi ketika Bunda sudah mengikuti bimbingan baiat, ternyata di YouTube Uripi Allah itu sudah banyak mutiara-mutiara yang berceceran-berceceran. Kenapa? Karena dulu sebelum Anda enjoy, maka Anda tak akan pernah bisa lihat mutiara itu, ya enggak, Bunda? Iya, betul Kang. Jadi tugasnya setelah dibaiat, dilepaskan dari terumbu, dikeluarkan ikannya supaya bisa menikmati, menghirup air yang maha luas, ya kan, Bunda? Benar. Jadi memang mungkin saya pun dulu tidak tahu tujuan Allah apa tujuannya. Ternyata saya sadar saya membuat YouTube sejak 8-9 tahun yang lalu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang sudah menjadi manusia yang baru. Orang manusia yang fitrah, ya kan, Bunda? Betul Kang, betul. Apalagi Bunda yang mau ditanya kira-kira? Ya, memang kalau kita mau merenung aja sebentar, tapi orang kadang-kadang, ya Kang, kalau kita mau merenung kembali ya, banyak hal yang kontradiksi yang seperti tadi itu mungkin merupakan suatu apa ya, selama dia mau merenungin, dia bisa membukakan, setidaknya ada hal yang dia rasakan, oh ini berarti ada yang belum pas gitu loh, ada yang tidak sesuai di relnya gitu kan. Nah di situ akan terbuka kembali mau kemana ini kan gitu kan. Lucunya memang itu luar biasa yang saya rasakan, tidak terbukanya hidayah itu Kang, yang kita pahami, tapi kenapa tidak kita sadari kejadian-kejadian itu gitu loh. Ya alhamdulillah. Berarti kira-kira infak yang Bunda keluarkan waktu di awal baiat itu sebenarnya rajanya yang membuat kita selama ini tidak bisa terhidayah karena kita menutup diri dari Tuhan itu sendiri, Bunda. Kenapa kok ada infaknya? Karena selama ini kita sudah lama menjadikan dunia sebagai Tuhan, ya kan, Bunda? Betul, betul Kang. Itulah itu. Jadi kalau itu sudah diputus, maka Bunda akan memahami, oh ini yang diceritakan Kang Halim. Oh tinggal saja ya. Kalau saya dilakukan begini. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi terbukti apa tidak Bunda? Jadi kalau sudah mengikuti bimbingan baiat itu, allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui manusia. Terbukti apa tidak, Bunda? Terbukti Kang. Terbukti. Alhamdulillah. Memang Allah yang mengajari kita. Tahu namanya gunung itu atas ajaran Allah. Tahu namanya manusia atas ajaran Allah. Tahu namanya air atas ajaran Allah, ya kan? Betul. Tes suara dicoba. Iya, ini ada kucing, ini ganggu kucingnya. Jadi sekaranglah Bunda sudah diberi kesempatan oleh Allah masuk surganya Allah. Jadi memang orang-orang yang masuk surga itu sangat amat sedikit, Bunda. Ya. Sama sedikitnya ketika biliunan manusia yang ada di dunia ini. Hanya para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah sebagai perwakilan dari Tuhan untuk duduk di parlemen atau duduk di dunia ini, hanya berapa orang yang beramanah, Bunda? Wow, nggak berani, nggak ada, belum ada kali di DPR. Tapi ada para nabi dan rasul paling cuma ada ratusan ribu daripada biliunan manusia yang pernah ada di dunia ini, ya enggak, Bunda? Betul Kang, betul. Yang saya rasakan sangat amat sedikit. Ya. Ya, yang saya rasakan itu memang fondasi tadi Kang Halim.
Fondasi dari 20 sifat Allah itulah fondasi yang luar biasa yang akan bisa membangun apa yang ingin, maksudnya apapun yang kita lakukan akhirnya jadi ibadah. Tapi karena fondasinya itu tidak masih palsu, hingga apapun yang kita bangun akhirnya runtuh juga gitu loh, Kang.